Siapa yang memudah-mudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya itu kelak di akhirat. Bisa dipahami maksud saya? Jadi terkadang ada yang ingin melakukan itu dan ini apa saja, dipersulit saja. Itu, harus ini. Bagaimana? Orang yang menyulit-nyulitkan, padahal sebenarnya mudah, maka punten Allah akan sulitkan urusannya kelak di akhirat. Sekarang kita sudah bisa mengetahui sedikit perbedaan nafasa sama yang kedua yassara. Nafasa itu artinya tadi dengan mengatakan apa? Dengan kalimatnya nafasa itu menolong daripada kesulitan. Iya, dia dalam kesulitan ditolong. Kalau yassara, kita yang berperan, kan kita bisa memudahkannya karena urusannya dengan kita. Yassara. Selanjutnya, Masya Allah. Ketiga, waman satara musliman. Siapa saja yang, lihat, satara, menutupi aib seseorang, maka Allah akan tutupi aib orang tersebut. Ada suatu percakapan, Muhammad Ali itu kan petinju, dengan mengatakan, Anda adalah seorang petinju. Waktu beliau masih hidup, masih ada. Dengan pertanyaannya, Anda adalah seorang yang sangat luar biasa, mendunia. Iya, kalau jalan pasti perlu ada yang jaga. Berapa bodyguard Anda? Berapa penjaga Anda? Gitu bahasanya. Dengan mengatakan, beliau cuma isengnya begitu. Bodyguard saya adalah yang maha melihat dan maha mengetahui. Sebelum saya ucapkan, dia sudah tahu apa yang ada dalam hati saya. Bengong. Siapa yang bengong itu? Hostnya. Kataannya, jika Anda dekat dengan Allah, siapa yang akan menyakiti Anda? Tiba-tiba setelah nafasa, yassara, satara, lalu wallahu fi aunil abdi. Ini lihat selanjutnya. Waman salaka tariqan. Siapa saja, iya, siapa saja yang berjalan, yang berangkat, yang melakukan aktivitas, yang mana di situ demi mencari ilmu, lihat, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Ingat, saya ulangi lagi, saya terjemahkan bebas. Semudah apa ibu bapak melangkahkan kakinya ke majelis taklim, semudah itu juga ibu bapak, ikhwah akhwat untuk mudah menuju surga. Ada orang susah ke majelis taklim, boro-boro hadir untuk melihat di YouTube saja, malesnya luar biasa. Tapi maksudnya dengan ilmu itu Anda bisa tahu mana hak dan mana batil. Kalau dalam keadaan gelap, kesulitan kita naik tangga. Merangkak, merayap, bahkan saat dalam perjalanan bisa jadi di sana ada kotoran. Dalam perjalanan bisa saja di sana ada duri. Dalam perjalanan bisa saja ada yang licin. Dan harus berjalan dalam kegelapan. Seperti itulah ketika hidup tanpa ilmu. Tapi begitu dapat cahaya, lampu nyala. Begitu dapat cahaya, lampu dan kita simpan di depan kita. Apa yang terjadi? Jalan ke satpam, lancarkah? Lancar. Kan gelap? Iya, tapi saya punya lampu. Itulah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ada orang ibadah, nggak ada ilmu, sesat itu. Dal. Dia ibadah, tapi nggak punya ilmu. Sesat. Dia punya ilmu, tapi apa? Nggak mengerjakan ibadahnya. Itu dimurkai oleh Allah. Itulah yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Yani apa? Punya ilmu dan punya amal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ilmu wal amal. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang kau murkai. Siapa? Yang punya ilmu tapi nggak mau mengerjakan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Juga bukan orang yang sesat. Siapa? Ingin berbuat baik tapi nggak punya ilmu. Siap? Kumpulkan satu kompleknya. Lalu apa? Biar maghrib sampai isya saja anak-anak kecil tuh ngumpul di masjid. Untuk apa? Dijadikan majelisnya. Kadang-kadang satu komplek nggak ada anak-anaknya. Kemana? Sebenarnya ada, cuma nggak ke masjid-masjid. Subhanallah.
Datangi bila perlu, nggak ada yang datang, datang aja. Sekarang sambut bola. Kenapa? Ini kan demi akhirat, datang. Punten, di sini Pak RT-nya ada, Pak RT punten. Masjidnya di sini ada kajian nggak ada. Ada anak-anak nggak di sini? Ada. Tolong dong umumkan. Saya mewakafkan setiap maghrib sampai isya selagi saya mampu untuk apa? Mengajar anak-anak yang ada di sini. Ibu bapak sadar atau tidak sadar? Ketika ibu bapak duduk di majelis, di masjid, apalagi itu Allah memberikan hidangan kepada kita semuanya. Apa hidangannya? Langsung ketenangan dalam hati. Sebenarnya ibu bapak saat ini sedang basah kuyup semuanya. Basah semuanya. Dengan apa? Rahmat Allah. Tidak ada satu helai bulu pun yang ada dalam tubuh ini kecuali semuanya basah. Basah dengan apa? Rahmat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kata siapa? Ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lalu apa? Wa haffathumul malaikah. Allah memberikan kepada malaikat atau memerintahkan kepada malaikat untuk membentangkan sayapnya di atas kita. Masya Allah. Malaikat membentangkan sayapnya di atas kita. Untuk apa coba? Melindungi kita. Wa haffat bihimul malaikah. Lalu yang keempatnya, wa dzakarahumullah fiman indah. Apa wa dzakarahumullah fiman indah? Allah menyebut nama orang-orang yang di majelis taklim ini satu persatu tanpa ada satu orang pun yang terlewatkan.